Tapi kalau seandainya ternyata salah, bukan karena keinginan nafsunya, tapi itulah hasil dari sebuah ijtihad yang dimilikinya, tadi kembali kepada kemampuannya, maka malahu ajrun, maka dia mendapatkan dosa. Cuma jangan sembarang jadi mujtahid. Baru ditanya gimana hukumnya, haram, padahal belum dikaji. Halal, padahal belum dikaji. Jangan memudahkan halal dan memudahkan yang haram, padahal kita tidak punya kemampuan. Sekarang kan banyak orang mujtahid kesiangan. Jadi gampang banget memutuskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu panjang perjalanan urusan boleh dan tidak boleh itu. Baru kenal hadis satu udah gampangin bolehnya. Baru kenal hadis satu udah gampangin tidak bolehnya. Ini mesti dikaji. Semakin dalam kita mengkaji sesuatu, maka akan semakin terlihat dan terbuka jalan. Jadi kalau bahasanya, kalau ilmu itu seperti orang macam-macam. Ada di pesisir pantai, itu katanya pantainya dangkal banget. Masuk lagi dikit ada airnya, tutup kakinya. Masuk lagi mata kakinya ditutup air. Masuk lagi sampai tengah-tengah ditutup ke kepalanya. Begitu ilmu itu. Terus fawqati kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih. Maka ini menjadi sebuah alasan Bapak sekalian, siapapun kita, apapun kita, belajar itu nggak boleh berhenti. Jangan kira saya ngajar berhenti belajar juga. Never ending, never go on to learn kalau kata orang. Nggak ada waktu itu berhenti untuk belajar. Ya kadang-kadang penyakit kita itu kan kona'ah itu cepat puas. Tidak ada undangan malam selesai dah urusan. Tuntas dan selesai, mereka udah pinter banget. Udah pinter. Cukup dah ngajinya udahlah, yang penting bisa selesai khotam, selesai ngajinya. Kita kona'ah banget. Tapi giliran dunia gak kona'ah. Tapi giliran belajar kona'ah. Balik. Mestinya kita jadikan belajar ilmu itu gak ada kona'ahnya. Jangan merasa puas, jangan cepat merasa puas. Terus dikaji. Tapi kalau urusan dunia mesti kita tanamkan qana'atul qalbi, hatinya mesti merasa puas. Karena urusan dunia kalau nggak puas nggak akan dinikmati hasilnya. Terus berpikir. Tapi kalau ilmu harus punya al-hirs. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Ya akhi, kata para ulama, wahai saudaraku, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, sittatun. Dan tanalul ilma illa bisittah. Sa'umbika tafsiliha bibayan. Maka aku akan berikan kepada engkau informasi dengan jelas. Zaka, cerdas. Orang kalau punya ilmu mesti cerdas. Kalau bodoh susah tangkap. Tapi insya Allah dapat berkahnya. Kalau ada untuk ngaji, hafal gak hafal, keluarnya paham kagak paham, yang penting sudah berusaha cukup dapat berkahnya. Alhamdulillah sih kalau keluar dapat ditanya, dapat jawabannya. Kan setiap orang mesti beda persentasenya. Keluar ada yang hafal 100%, keluar ditanya ada yang hafal 75%, ada yang hafal 50%, ada yang 25%, ada juga 5%. Mana yang didapat pokoknya yang ketawa itu yang masuk. Ya, gimana masalahnya? Ya gak ada masalah. Karena itu memang kemampuannya. Zaka'un wa hirsun. Kunci orang-orang bisa sukses itu adalah hirs. Harus punya ketamakan. Jadi menuntut ilmu harus tamak. Dan itu sifat-sifat para sahabat tamak. Bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi, mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak puas-puasnya. Terus beribadah. Sampai digambarkan ada orang yang datang kepada Nabi, rahdan minal sahabat, di luas cakupannya. Ada sekelompok orang datang kepada Nabi, saking gak puasnya, lalu kemudian dia berkata kepada istri Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kemudian belajar. Kami sudah melakukan semuanya. Sampai saking semangatnya beribadah, mereka puasa nggak makan-makan. Jadi mereka puasa nggak buka-buka. Mereka bangun malam, sholat malam, sampai nggak tidur-tidur. Kalau menurut kita mungkin luar biasa ya. Saking semangatnya, jadi nggak tidur-tidur, saking banyak sholatnya. Nggak buka-buka, saking kuat puasanya. Tapi ternyata kata Nabi itu keliru. Siapa yang lebih baik ibadahnya dibandingkan aku, kata Nabi? Aku berpuasa tapi aku juga berbuka.
Aku sholat malam, tapi aku juga tidur dan aku juga menikah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang datang itu tidak melakukan 3 hal karena motivasi semangat ibadahnya yang begitu tinggi. Nah, kembali kita sampaikan, saya selesaikan dikit pesannya. Wahirsun wajtihadun, ada kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan itulah yang akan membuat taufik Allah. Kalau kita tak punya kesungguhan itu badrul juhdi, mengeluarkan semua tenaga kemampuan kita. Kadang kita kan nggak merasa cukup puas dengan apa yang sudah kita capai, padahal kemampuan kita belum keluarkan sesungguhnya. Maka lihat kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, fa miftahut taufiq ad-du'a'u ila Allah wal iftiqaru alaihi ma'an niyah wa quwwat himmah. Taufiknya Allah itu, hidayah Allah itu akan terbuka, akan sampai kepada kita semua dengan banyak berdoa. Dan doa itu juga harus dibarengi dengan kebutuhan penuh kepada Allah. Orang kalau berdoa kepada Allah kadang-kadang dikabulkan, gak dikabulkan itu. Di antara kunci yang membuat doa itu dikabulkan adalah al-iftiqaru 'ala Allah, ila Allah. Merasa butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Kalau kita gak fakir kepada Allah, ya kadang, mohon maaf, kadang doa kita ya kan serius. Doanya sambil bercanda. Sambil doa serius, doa tangannya udah tempatnya susah, nggak ada iftiqar di situ. Nah, yang paling utama juga yang saya sampaikan ijtihad. Apa itu? Kemudian disebutkan ya, karena biniyati wa quwwati himmah, dan karena niat dan kesungguhan. Hirsun wa ijtihadun wa dirhamun, harta juga mesti harus dikorbankan. Ya, suhbatul ustaz, berteman dengan orang-orang saleh, dengan seorang boleh terus mendapatkan ilmu yang baik baginya, pancaran-pancaran kebaikannya. Tentu guru-guru yang kemudian layak kita jadikan sebagai teladan. Suhbatul ustaz wa tulu zaman, ini yang paling utama. Panjang waktunya, bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi sepanjang hidup. Nah, kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kasusnya? Kisah yang kemarin tadi saya katakan Ash'ab ini datang, kemudian terjadi perselisihan antara dia dengan sukunya terkait dengan kepemilikan sumur. Sampai kemudian kasus ini datang ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke Nabi. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada mereka, datangkanlah 2 saksi untuk urusan ini. Datangkan 2 saksi. Ini kan tersimpan pesan, oh jangan asal main tuduh, jangan asal merasa memiliki, mesti dibuktikan dulu dong. Datangkan dua saksi, atau kemudian dia bersumpah, yang dituduh itu bersumpah kalau memang yang dituduh itu pemiliknya. Maka kemudian As-As dalam hal ini kemudian berkata, kami kutip kemudian bahasa Indonesia agar gampang kita memahaminya. Kalau begitu kemudian dia akan mudah bersumpah dan tidak peduli. Kalau seandainya hanya sekedar dengan sumpah saja, maka dia akan memilikinya nanti dan tidak peduli dengan yang lain. Apa jawab Nabi SAW? Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan keuntungan hartanya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam murkanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan sumpah itu bukan urusan biasa. Sumpahnya dahulu para sahabat dengan sumpah sekarang bisa berbeda kualitasnya. Kalau sekarang kan buat ditempel Qurannya doang, artinya maka bersumpah. Kalau dulu betul-betul bersumpah, benar-benar bersumpah, gak ditempelin Quran juga udah jujur. Maka dekadensi moral, degradasi keimanan itu sudah terjadi di kalangan kita. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa kutipan kemudian kita nanti sambung. Sampai-sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, komunikasi terkait dengan perselisihan tadi, itulah menjadi asbab turunnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 77. Apa yang kemudian disampaikan oleh A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun 'adzim fi akhir. Sesungguhnya barang siapa yang kemudian memperjualbelikan janji mereka dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah hanya untuk mendapatkan harta itu, ulaika la khalaqa lahum, sungguh bagi mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun, bahkan azab
Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka miliki itu akan bisa mendatangkan petaka yang besar baginya. Apa kemudian akibatnya? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah nggak akan ajak ngomong mereka pada hari kiamat. Jadi hati, Pak. Jadi kalau kita merasa memiliki sesuatu, kemudian bersumpah untuk menguatkan klaim kita, padahal itu bukan hak milik kita, iya, harta itu mungkin kita akan dapatkan, tapi azab Allah itu yang mesti ditanggung di mereka. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah nggak akan ajak ngomong mereka. Gimana rasanya? Diabaikan, dicuekin, tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita sampaikan Bapak sekalian, yang kedua, hadis ini secara umum menyebutkan kepada kita semua tentang jika tindakan munafik. Nanti masalahnya kan satu. Contoh misalkan ada orang yang berselisih terkait dengan barang, yang satu mengajukan tuduhan, hanya ada orang yang menuduh atau yang pernah untuk milik, maka harus mendatangkan bayyinah. Bayyinah itu artinya bukan hanya saksi. Bayyinah itu di dalam Islam itu adalah segala sesuatu yang menguatkan tuduhannya. Bisa jadi bentuknya saksi, bisa juga indikasi. Contoh orang dibunuh, dia menganggap tidak membunuh ini dibunuh atau membunuh, itu kan kasus. Atau bisa juga dalam hal-hal perdata, ini barang. Maka apa yang harus dilakukan? Ya bisa juga saksi, bisa juga barang bukti. Jadi dalam peradilan itu gak cukup barang bukti, saksi. Yang paling kuat kekuatannya adalah saksi. Barang bukti itu hanya sekedar sebagai penunjang dari tuntutan. Kita sedikit mengenal dunia pengadilan, dunia hakim. Dan ternyata jauh-jauh hari sudah dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibahas juga oleh sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Maka kembali kita sampaikan, jadi bukan hanya saksi, tapi juga mendatangkan semua indikator-indikator yang menunjukkan terhadap kebenaran apa yang dituduhkan. Apakah yang diberikan hak itu hanya orang yang menuduh? Ya enggak. Yang dituduh juga diberikan hak yang sama. Tapi apa haknya? Tidak mungkin kan mendatangkan bayyinah, tapi dia cukup dengan bersumpah bahwa sesuatu itu adalah miliknya. Kalau yang menuduh itu tidak memiliki saksi. Tapi kalau sudah ada saksi, ada indikator, ada barang-barang yang kemudian memperkuat saksinya, maka bisa jadi ini akan diperkuat. Maka Nabi pernah memenangkan orang. Pernah di dalam sebuah kasus, Nabi sebenarnya melihat seperti orang ini jujur nih. Mestinya dia yang dimenangkan. Tapi karena tidak punya bukti, tidak ada saksi yang menguatkannya, maka Rasul membenarkan dan memenangkan yang punya saksi. Sampai kemudian beliau mengatakan, nahkumu bil zahir wallahu yatawalla bis sarair. Aku cuma bisa memenangkan yang zahir. Urusan hati gak ada yang tahu. Pokoknya kalau saksinya banyak, lalu kemudian barang buktinya juga ada, ya hakim tidak bisa memaksakan diri untuk memenangkan yang tidak punya bukti. Jadi harus dimenangkan yang punya bukti. Yang nggak punya bukti ya kalah. Kenapa? Nahkumu bil zawahir. Karena urusan peradilan itu yang terlihat, bukan yang tidak terlihat. Nah ini maka seringkali meskipun sesungguhnya yang saksi itu adalah bohong, tapi nanti ada jalur-jalurnya. Jadi yang jadi saksi, yang mendatangkan saksi itu di dalam Islam itu tidak cukup hanya dengan didatangkan, tapi juga diminta sumpah. Kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang. Kita sering menuduh Islam itu adalah agama yang keras. Keras. Enggak punya peri kemanusiaan. Karena yang kita perhatikan hanya hukumnya saja, tapi tidak melihat prosesnya. Ya. Maka banyak ditolak hukum-hukum Islam yang diajukan itu ditolak. Kenapa? Keras. Contoh kekerasannya di mana? Ada hukum raja bagi yang berzina. Kalau kita melihat hanya dengan mata kepala, tidak melihat dengan iman, dengan seluruh proses-proses yang kemudian sampai mendatangkan maqasidus syariah, itu kita akan lihat Islam itu benar. Ada cambuk hukum dera 80 kali
Ada hukum potong tangan. Itu keras-keras semua, luar biasa Islam. Tapi ternyata kita tidak melihat hikmah di balik apa yang ditetapkan dan proses penetapannya. Kita hanya fokus pada kekerasan itu saja. Ini saya ingin perkenalkan Islam, perkenalkan hukum Islam, sehingga jangan sampai kita ikut fobia terhadap hukum Islam, padahal kita belum mengenal tentang hukum Islam itu. Kalau dalam Islam itu kan kita kan sarjana hukum, ada SHI. Kalau konvensional itu SH. Kalau Islam itu SHI. Kalau masuk S2-nya jadi MHI, Master Hukum Islam. Nah, kebetulan kita peradilan dulu, ya, termasuk kemudian mengikuti sedikit peradilan karena kita mengambil syariah S2-nya. Jadi paling tidak ada gambaran sedikit meskipun tidak expert dalam hal itu. Nah, kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dimanapun kita berada, bahwa jangan melihat sesuatu itu jangan melihat sesuatu itu pada hasilnya, tapi lihat pada prosesnya. Melihat dan lihat juga pada hikmahnya. Simpel saja. Kalau tidak terkait dengan hukum misalnya, orang kalau hanya fokus pada obat yang pahit, maka kita akan katakan obat itu pahit. Gak ada orang yang mau minum obat pahit. Tapi kalau seandainya kita lihat hasil hikmah dari minum obat itu adalah kesembuhan, maka setiap yang pedih, setiap yang getir, setiap yang pahit itu kita akan lalui karena kita memiliki tujuan akhir. Apa tujuannya? Ingin sehat. Amputasi itu berat. Siapa yang pengen amputasi? Tapi kalau memang solusinya adalah amputasi menjadi jalan kesembuhan, ya mesti dilalui. Nah, analoginya kemudian tersebut tidak ada sambungannya dengan hal ini. Paling tidak kita lihat bagaimana prosesnya. Satu yang saya lihat, bayyinah, saksi. Saksi ini dalam Islam itu berbeda-beda. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian ditetapkan saksi-saksi. Setiap kasus-kasus di dalam Islam itu sudah ditetapkan saksi-saksinya sebelum tuduhan itu ditetapkan. Jadi nggak gampang Pak, dirajam. Lihat dulu proses sebelum rajamnya apa yang harus dilalui. Salah satu yang harus dilalui adalah harus adanya saksi yang menyudutkan sehingga mengakibatkan lahirnya tuduhan tersebut pada seorang. Saksi dalam perbuatan zina, ada berapa saksi? 4. Kira gampang gak orang dirajam kalau saksinya 4? Gampang Pak. Baru manggil juga selesai dia. Zina nih, manggil orang lain. Ada yang zina, udah selesai. Mana bisa tuduhannya? Kalau gak ada 4 saksi kok. Berarti sebenarnya kan ketat. Jadi proses menuju hukum rajam itu ketat dalam Islam, gak segampang itu. Harus ada 4 saksi dulu. Kalau belum ada 4 saksi, belum dinyatakan tuduhan itu benar. Mesti ada bayyinah yang lain yang bisa mendukung orang ini melakukan berzina. Nanti lihat, bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 15. Allah menyebutkan hal tersebut. Bi'arba'in syuhada, datangkan 4 saksi yang menyatakan kebenaran itu. Jadi main ke asal main rajam aja hukumnya. Udah, raja tanamin kepalanya, lemparin batu. Entar dulu. Yang lain misalkan, ya, sampai mohon maaf, urusan menuduh, urusan saksi menuduh yang tidak benar itu juga dijadikan hukuman. Jadi bukan asal menuduh lalu kemudian nggak punya saksi kemudian lolos. Enggak, Islam itu mengatur. Apa yang diatur? Kalau seandainya kemudian Anda tidak mendatangkan, menuduh, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan itu laki-laki bukan perempuan. Kalau mengkaji itu ada ranah perempuan bisa jadi saksi, ada saksi perempuan yang tidak boleh masuk dalam ranah itu. Kalau urusan pembunuhan, perzinahan, perempuan nggak diterima saksi. Apa alasannya? Qillatul aqli wad dini. Akalnya itu sempit, agamanya juga kurang. Kenapa kurang agamanya? Ya gak sempurna, ada masa mensnya, ada masanya. Qillatul aqli juga sama, karena wanita itu lebih berperasaan dibandingkan menggunakan akalnya. Nah kalau ada darah-darah maka cocok perempuan laki-laki. Nah ini Islam sudah ngatur sesungguhnya menjadi bagian dari saksi.
Tapi kalau untuk menjadi penambah, nggak bisa jadi itu menjadi penambah kekuatan. Nah, kita sambung, mas sekalian. Maka bagi mereka yang kemudian menuduh tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang dihukumi bukan yang dituduh, tapi yang menuduh. Sama ini dijaldan, maka diberikan 80 keadilan luar biasa. Jadi gak gampang kayak tuduh-tuduh langsung ini berzina, raja. Lihat proses Islam itu luar biasa. Bahkan mohon maaf, perzinahan itu kalau nggak ada saksinya, maka Nabi mengatakan jangan kau minta hukum, taubat kepada Allah. Suatu hari pernah ketika kita mendengarkan ada 2 orang, ya, ada Ma'iz yang kemudian datang kepada Nabi, ada juga seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengaku dia berzina. Apa Nabi perhatikan? Apa yang kemudian diadukan terkait dengan dirinya? Nabi kemudian dalam beberapa riwayat mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya. Pulang dulu kata Nabi, pulang. Tunggu nanti sampai kau hamil. Nabi sengaja mengatakan pulang aja, tidak usah laporin itu urusan kamu. Kecuali orang lain melihat lalu kemudian masuk hal tersebut ke peradilan. Kalau peradilan nggak boleh ditutup, Pak. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengaku, maka Nabi mengatakan sudah cukup, kau usah menceritakan kepada bahasa gampang, taubat kepada Allah, hentikan perbuatan tersebut, kau lakukan yang baik. Sampai kau hamil, pas hamil datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah aku hamil, tunggu sampai lahir. Karena ada saksinya. Nah orang ini datang ngaku kalau dia sudah pernah melakukan hubungan intim. Kalau bicara tentang sahabat luar biasa, Pak. Ada orang begitu sekarang berzina datang ngaku minta dirajam, luar biasa sekarang, luar biasa kalau ada begitu. Nah sekarang aja dituduh, hanya cari alasan untuk gak dituduh. Udah ada saksi, udah ada barang bukti, masih juga ngeles begitu. Jadi pentingkan iman. Jadi mereka gak rela. Saya melakukan hubungan, tapi saya gak dihukum rajam karena saya ingin menyelesaikan urusan dunia saya. Sampai saya bertemu dengan Allah, dosa saya terhapus. Sampai pada akhirnya dirajam oleh Nabi SAW. Sampai dalam satu riwayat Umar bin Khattab menarik baju Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat? Nabi setelah dirajam, lalu Nabi sholat jenazah. Sampai Umar berkata, ya Rasul, kenapa kau sholat jenazah? Dia berzina. Apa jawab Nabi? Pertama, dia sudah bertaubat. Lawuzin, kalau taubatnya itu kemudian ditimbang-timbang, maka sungguh beberapa orang itu orang-orang Ansor akan mendapatkan bagian dari saking diterimanya taubatnya seseorang. Masya Allah. Jadi belajar dari hal ini, subhanallah, jadi tingkat keimanan. Jadi semakin seseorang itu berilmu, semakin tinggi keimanannya, maka rasa takutnya kepada Allah akan semakin bertambah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Rasa takut itu kepada Allah itu akan tumbuh semakin tinggi ilmu. Semakin tinggi imannya, maka rasa takut itu akan beda apa hasilnya. Orang yang berilmu, orang yang memiliki iman itu memiliki ketakutan kepada Allah, itu beda kualitasnya. Maka ma'rifatullah itu mendatangkan cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saksi tadi sudah sampaikan, saksi pembunuhan, saksi kejahatan selain zina seperti pencurian, mabuk-mabukan, itu berbeda saksinya dibandingkan zina. Apa saksinya? Jadi kalau di masyarakat ada 2 orang laki apa itu? Tergantung dalam hal berkaitan dengan perempuan. Bisa menjadi saksi. Antara ulama kemudian mengatakan urusan menyusui, urusan keperawanan, itu bisa wanita menjadi saksi di antara mereka. Ada juga kemudian hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk saksi. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua yang sudah kita sampaikan ini bagian dari cara Allah melalui hadis-hadis Nabi SAW untuk menguatkan, memberikan hak yang pantas bagi setiap orang, karena setiap orang di mata Allah itu sama dalam hukumnya. Ada sisi egalitarianisme dalam hukum, ada kesamaan derajat
derajat di mata Allah dalam sisi hukum. Jadi jangan sampai kemudian yang tinggi derajatnya nggak kena hukum, tapi yang bawah kemudian nggak kena hukum. Islam itu luar biasa adil. Dan ketika Allah menetapkan hukum bagi kita itu, Allah nggak punya tendensi. Allah itu nggak punya kepentingan. Apa pentingnya Allah untuk menetapkan hukum? Apakah Allah dapat untung dari apa yang ditetapkan? Tapi kalau manusia buat hukum, ada nggak kepentingan? Maka kenapa? Gak usah kaget kalau ada hukum, ada undang-undang yang diamandemen, karena nggak sesuai dengan pesanan partai. Yang mesti dirubah nih, ada keuntungannya. Tapi kalau Allah menetapkan hukum, gak ada urusan Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan, kau beribadah kepada aku dengan sepantasnya, sekuat ibadah itu gak ngefek dengan kekuasaan. Begitu pula, kalau engkau berbuat maksiat sebesar apapun maksiatmu kepada aku, maka sungguh itu pun gak ngefek dengan kekuasaan. Jadi Allah itu memberikan sesuatu, menetapkan hukum itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, untuk hamba Allah. Dan itulah bentuk cintanya Allah kepada kita semua. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sambung. Bukti yang diajukan penggugat harus didahulukan. Lihat, bagaimana kemudian proses dalam sebuah hukum? Ya. Satu, biar gampang saja. Dan kita juga bisa menyelesaikan hal perkara-perkara kecil, Bu. Bapak sekalian di rumah dimanapun. Ya, jadi bukan hanya terkait dengan hakim saja, tapi kita pun kadang di rumah juga punya permasalahan kecil. Bapak punya anak dua, kadang berantem nggak? Ya, yang kalau bilang punya dia, atau bilang enggak. Ini bisa dipakai hal-hal yang sederhana untuk bisa menentukan keadilan. Jangan main asal pilih, yang penting cinta sama si satu, pilih yang satu aja, biarin yang satu. Namanya juga kita kan kadang-kadang, mohon maaf, cintanya kita kadang-kadang beda kualitasnya, Pak. Jujur aja, kita punya anak dua, yang satu akhlaknya baik, satu mau enggak, Allah. Kira-kira cintanya mana? Ya akhlaknya yang baik lah. Nah, kadang-kadang akhlak yang baik ini kita dahulukan dibandingkan yang satu, mau nggak mau fitrah manusia. Tapi bagaimana Islam mengajarkan itu agar keadilan itu? Ya ini prosesnya. Caranya bagaimana? Satu, ada yang kemudian menuntut orang, itu namanya mudda'i alaih, yang dituntut. Maka yang menuntut ini, satu, harus memberikan bayyinah, harus memberikan bukti, harus mendatangkan saksi. Yang kedua, kalau seandainya saksi itu tidak ada, indikasi-indikasi itu juga tidak ditunjukkan, lalu bagaimana langkah berikutnya? Bagi yang dituduh, maka disuruh bersumpah bahwa ini milik saya, bukan milik dia. Mana yang dimenangkan dalam hal ini? Yang bersumpah tentunya, karena yang menuduh tidak memiliki bukti. Bisa dipahami, Pak? Nah, kasusnya sederhana sebenarnya, di rumah juga bisa. Ada anak yang ngaku ini punya dia, dipermen dia. Nah, ada saksi, ada bukti enggak? Ada bukti. Siapa yang kemudian ditangkap berada, maka dia bersumpah dengan hal itu, maka yang mengaku itu adalah milik. Baik, dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu landasannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi mengatakan datangkan dua saksi. Ini menjadi perintah umum bahwa setiap perkara apapun maka saksi itu harus dihadapkan, dan itu menjadi hal yang sangat fundamental dalam menentukan sebuah hukum apapun itu. Nah, baik, kemudian jika pihak tergugat tidak mau bersumpah, lalu bagaimana? Tergugat tidak mau bersumpah, maka dikatakan ini, ketika penggugat tidak mau menunjukkan bukti dan hakim meminta tergugat untuk bersumpah, namun ia menolak, maka hakim memutuskan untuk membenarkan sang penggugat. Ya, ada yang gugat, tapi nggak punya bayyinah, nggak punya saksi. Terus kemudian yang dituduh nggak mau bersumpah, berarti kan ada ketakutan karena tidak mau bersumpah. Maka siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah penggugat, karena yang satu sudah diberikan waktu, sudah diberikan ruang, tapi ternyata dia tidak mau bersumpah, maka yang dimenangkan adalah sang penggugat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan apa-apa yang kemudian kita sampaikan terkait dengan beberapa hal ini, maka jelas di dalam hal terkait dengan sumpah juga jangan sewenang-wenang. Satu di antara dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang tidak
tidak diampuni dosanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah palsu. Jadi tidak boleh bersumpah sumpah palsu. Banyak hal yang membuat kita akhirnya kemudian bersumpah dengan palsu. Satu, ada unsur kekerabatan. Bisa jadi ada unsur ketakutan dan banyak faktor-faktornya. Nah, sumpah itu pun harus ditetapkan sesuai dengan aturan agama. Seseorang tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Kan dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Demi siapa, itu bukan sumpah. Faman kana halifan falyahtalif billah aw liyasmut. Jika seandainya ada kalian yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau dia. Berarti sumpah atas nama Allah. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah faqad asyrak, maka dia sudah syirik kepada Allah. Sekarang kita gampangin banget kan sumpah sekarang. Sumpah pocong lah, apa lagi sumpah sampai petir lah, apa lagi banyak macam bentuk sumpah. Sumpahnya pocong itu kan dilangkahin. Dan gimana gitu pokoknya. Jadi gak bisa. Al-halal itu hanya billah, sumpah itu Allah. Wallahi billahi tallahi. Itu sumpah. Dan itu akan menjadi berkualitas jika sumpah itu bukan hanya diucapkan di lisan, tapi juga dengan kesadaran hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dalam bersumpah juga punya adab. Ya, ada adab sumpah. Jika seseorang kemudian bertikai, lalu kemudian seseorang itu diminta hakim untuk bersaksi, maka sebelum orang tersebut bersumpah, hakim dibenarkan lebih dulu untuk menasihatinya dan memberikannya terhadap bahaya sumpah. Itu tanggung jawab hakim. Jadi kita sebenarnya kalau kita tarik kepada kehidupan kita, anak-anak sebelum kita minta sumpah, nasihati dulu bahwa kejujuran itu jauh lebih utama dibandingkan sumpah. Dan ini pesan. Jadi hakim itu bisa berdakwah. Orang yang menyelesaikan masalah itu bisa berdakwah. Jadi bukan hakim main minta saksi, main bersumpah, selesai urusannya. Ada rata-rata dakwah itu. Maka diberikan wejangan nasihat itu bahwa kalau bersumpah dengan sumpah yang tidak baik, maka akan melahirkan dosa. Bersumpah palsu, bohong, itu bisa mendatangkan banyak petaka. Bahkan kita juga bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk dakwah. Jadi dimanapun sebenarnya dakwah itu penting. Siapapun kita, apapun kita, ternyata da'i ilallah, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi profesi apapun itu sama. Maka ketika Allah mengatakan wal asri dan insan adalah fitus, sesungguhnya demi masa setiap orang itu akan merugi. Yang tidak akan merugi itu hanya 3 kelompok manusia secara umum. Siapa itu? Satu, orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang menasihati, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka obrolan kecil ketika bertemu dengan sahabat, maka tidak ada obrolan yang baik kecuali obrolan itu akan dianggap baik kalau obrolan itu mengisi 3 syarat utama. 3 syarat obrolan yang baik. Apa itu? Al-amru bis-shadaqah, ngajak orang sedekah. Kalau lagi duduk di mana? Kongko ngobrol, ngomongin tentang sedekah, berbagi kepada orang lain. Ini kelompok komunitas yang butuh Indonesia. Yang kedua, amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil, mencegah kepada keburukan dan mengajak pada kebaikan. Yang ketiga, komunikasi yang dibangun yang baik itu firman Allah Subhanahu wa taala adalah al-islahu bainan nas. Ketika kita duduk, kita berpikir untuk memberikan solusi dari pertikaian yang terjadi di antara manusia. Saya bertikai, jangan jadi kompor. Tambah lagi, fitnahnya tambah kuat lagi, sehingga tidak perdamaian yang terjadi, tapi ternyata berdamai.
Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kembali kita sampaikan apa kemudian ini baik. Ternyata di dalam hadis ini tidak hanya dibahas terkait dengan orang yang menuduh dan dituduh, tapi peran penting di dalam hadis ini adalah peran seorang hakim. Hakim yang adil salah satu yang akan menyebabkan sebuah negara itu berdiri dalam imamun adil. Nah, sampai Nabi kemudian mengatakan prediksi tidak akan berjaya satu negara Mahrifah Jadawi jika seandainya satu di antara beberapa komponen itu tidak ada. Yang disebut pertama adalah imamun adil, seorang imam yang maka dikatakan di sini seorang imam. Rasulullah SAW mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Hakim yang adil akan mendapatkan pahala sepenuhnya, meski kemudian keputusannya itu salah. Tapi adil. Dipahami, Pak? Jadi hakim yang adil, keputusan apapun yang dicapai, benar atau salah, maka dia tetap mendapatkan bagian dari pahala. Jika dia berjuang, lalu kemudian betul apa yang kemudian ditetapkan, maka dia akan mendapatkan dua. Tapi jika kemudian dia adil, lalu menetapkan hal yang salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka mereka itulah yang disebut dengan hakim yang akan memasuki surga. Maka kembali ma'asyarul muslim, pesan buat kita semua, keadilan itu harus ditegakkan siapa? Bukan hanya rakyat hakim, tapi juga kita yang punya anak mesti juga adil. Seorang pejabat mau dari RT sampai atas juga yang memiliki wewenang juga harus menetapkan keadilan dan semua ranahnya. Maka mari kita tutup kemudian kajian ini dengan satu hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Dawud. Beliau mengatakan al-qudatu thalatha, hakim itu ada 3 macam. Yang pertama, wahidun fil jannah, ada satu hakim yang ditetapkan di surga. Jadi yang saya katakan, semakin luas cakupan amanah yang diberikan, sesungguhnya semakin banyak peluang untuk 2 hal. 1, peluang untuk masuk surga. 2, peluang untuk masuk. Dan setiap orang itu memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin bagi orang yang dipimpinnya. Sampai kemudian diri kita pun menjadi pemimpin bagi tubuh kita. Lebih simpel. Jadi kita semua adalah pemimpin. Kalau kita tidak punya rakyat, maka paling tidak minimal kita menjadi pemimpin bagi tubuh-tubuh kita. Tubuh-tubuh ini nanti akan bersaksi nggak di hadapan Allah menuntut kita? Iya. Ini yang paling berat. Apalagi sampai Allah mengatakan dalam surat Yauma tublas sarair, semua rahasia akan dibuka. Semua itu akan datang untuk menjadi saksi di hadapan Allah dan menuntut hak-haknya dari sendiri diri kita. Sampai nanti kemudian Allah mengatakan, yang Rasul mengatakan yang menjadi saksi itu adalah tulang belulang, daging-daging, kulit-kulit itu menjadi saksi. Bahwa ketika Allah ciptakan, Allah titipkan amanah kepada mata itu untuk kau apa, hati itu untuk apa, maka nanti akan menjadi sumber penyebab masuk neraka, juga menjadi penyebab masuk. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sudah sediakan neraka itu kayu bakar. Siapa yang menjadi kayu bakarnya? Al-jinnu wal ins, jin dan manusia. Kenapa dua-duanya bisa masuk neraka? Karena dua-duanya memiliki khitab, memiliki taklif, memiliki kewajiban yang sama. Jin juga punya kewajiban seperti manusia. Maka dua-duanya berhak masuk surga, juga berhak masuk neraka. Apa penyebabnya masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah titipkan hati buat kita, tapi hati kita tidak buka untuk menerima hidayah Allah. Tutup, gak pernah diperbaiki, gak pernah diobati. Dia menjerit tapi kita gak pernah kasih nutrisi. Tubuh itu kan terdiri dari 2, jasad dan rohani. Kita kadang sibuk hanya untuk jasadnya saja, tapi rohani gak pernah kita perhatikan. Padahal jasad itu tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah bernilai keberadaannya kalau rohaninya itu tidak. Pakai iman. Oktober 2020,
datang meresmikan pabrik gulanya di Bombana dengan grup yang sama. Saya menanyakan surat, Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Menyimak, mendengarkan ceramah Bang Ustadz Alfian Tanjung. Saudara-saudara sekalian, umur saya 69 tahun. Jadi ketika saya usia SMP itu sekitar tahun 70-an gitu ya. Saya membantu ayah saya berdagang di kaki 5 Taman Puring atau Jalan Singgalang. Saya seneng beli-beli buku bacaan, apa buku cetak ya, bekas di tukang loak itu kan. Itu ada majalah Panji Masyarakat, majalah Ruhul Islam, majalah Gema Islam, akhirnya juga majalah Kiblat. Itu belum ada zaman majalah Sabili ya. Itu masih zaman Panji Masyarakat. Nah itu Panji Masyarakat nomor 1, terbitan nomor 1 itu saya punyai, saya second bekas gitu ya. Itu gambarnya Pak Nasir, Mr. Muhammad Nasir, mantan Menteri Penerangan, Ketua Umum Masyumi yang pertama. Ya. Apalagi dia perintis atau ketua umum dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dulunya berpusat di Masjid Al Munawaroh kalau nggak salah itu, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang kalau nggak salah ya. Tapi sekitar itulah. Kemudian pindah ke Keramat 45, jalan mana tuh, Jalan Muhammad Tamrin, khususnya Tamrin ya. Di situ didirikanlah Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan masjidnya Al Furqon namanya. Sebelah kirinya lagi ini kan menghadap ke barat ya itu. Sekiranya itu kalau nggak salah perguruan Muhammadiyah ya, kalau nggak salah. Belum ada PBNU dan sebagainya. Maksud saya ceritakan tentang Muhammad Nasir kegiatannya, atribut-atribut dia. Nah, dan saya rasa perjuangan umat Islam itu yang sifatnya demokratis, modern, itu dimulai dari partai atau partai politik Islam Masyumi, Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang di bawah pimpinan ketua umumnya itu Muhammad Nasir. Begitu dulu sekian ya, bahwa Ustadz Alfian Tanjung ini salah satu kader atau muridnya Muhammad Nasir gitu. Juga termasuk Yusril Iza Mahendra yang asalnya dari Belitung, Bangka Belitung. Jauh kan sana, di provinsi Bangka Belitung dia. Nah kalau Alfian Tanjung ini orang Padang tapi dari kecil merantau ke Jakarta, ke Betawi, mungkin Jakarta Pusat begitu ya, di Dewan Dakwah Indonesia itulah. Jadi ceramahnya ini yang saya dengar itu ada sekitar 1 jam lebih itu. Poin-poinnya antara lain begitu gitu. Antara lain begitu. Nah ini nyambung dengan tadi saya masih usia SMP baca koran ya, koran Pelita waktu itu tahun 71 itu. Pelita masih asli itu corongnya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, waktu itu ketuanya Haryono Suyono atau siapa, bukan Jonaro itu, masih Haryono Suyono mungkin ya, yang akhirnya nanti di ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menggantikan Muhammad Nasir gitu dan sebagainya. Nah ini antara bacaan saya berarti kan ideologi saya juga gitu, politik saya itu sama nih dengan Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung. Cuman dia memang
sering bertemu mungkin dengan Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh Masumi saat itu. Sedangkan saya cuma ketemunya di koran atau di majalah. Ya, ya kalau Pak Hamka pernah waktu beliau khutbah Jumat yang terakhir, ya barangkali tahun 1980 sebelum dia meninggal, itu khutbahnya yang berisi mengecam. Dia kan waktu itu ketua umum pertama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang direstui oleh berdirinya oleh Pak Harto gitu ya, Pak Harto. Di situ dia mengecam Pak Menteri Agama, Saprodin Perwakilan Negara, bukan Saprodin, Alamsa Perwakilan Negara. Dia dari militer ya, pensiun militer, non aktif, dan diangkat oleh Pak Harto menjadi bukan gubernur, Menteri Depag, Departemen Agama, belum jadi Kementerian Agama, baru Depag, Menteri Departemen Agama dia. Nah dia kan orang pemerintah, jadi dia mengutus atau langsung ketemu Profesor Dr. Hamka, barangkali di rumahnya bukan di kantor MUI barangkali, agar Profesor Dr. Hamka ini menarik gitu fatwa yang menyatakan Natal bersama itu halal gitu. Kalau menurut Pak Hamka fatwanya itu mengharamkan Natal. Nah Profesor Dr. Hamka termasuk tokoh Masumi ya, orang Muhammadiyah dan tokoh Masumi, Mubalik Muhammadiyah dan sebagainya. Bisa cerita kembali kepada Ustadz Alfian Tanjung. Saya begini-begini ini nyambung gitu ya. Nah ini makanya saya mau bukan mengulas ya, mengomentari gitu. Nah poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Nah antara lain bicaranya itu, walaupun ini bukan dari rapat tertutup ya, ini agak terbuka juga karena dieksposi di media sosial, berarti masih termasuk aman gitu. Poin-poin yang bisa saya pahami, beliau Ustadz Alfian Tanjung ini menyatakan, ini memang agak sensitif tapi perlu saya katakan gitu ya. Ya ini ada kaitannya dengan perjuangan Masumi juga gitu, yang waktu saat itu berhadapan-hadapan dengan PNI, pimpinan Pak Karno sebagai presiden, berhadapan juga dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Saat itu dipimpin siapa waktu itu? Amuso, Alimin dan sebagainya gitu. Dan Aidit tuh kan, Dipo Nusantara Aidit, dia orang Sumatera kan. Asalnya keturunan Islam tapi kok jadi komunis dia.